Halo, salam Maranatha. Kiranya Tuhan segera datang kembali. Dan sambil kita menunggu kedatangannya, kita belajar firman Tuhan sebagaimana yang akan kita lakukan dalam acara Mutiara Kebenaran pada hari ini. Anda masih bersama dengan saya, Dr. Stephen Einstein Liao, dan Mutiara Kebenaran adalah pelayanan dari Gereja Baptis Independen Alkitabiah Grafik atau Grafe International Theological Seminary, yang adalah sekolah Alkitab seminari yang merupakan pelayanan dari Gereja Baptis Independen Alkitabiah Grafik. Dan tujuan kita adalah kita ingin sebanyak mungkin orang semakin memahami firman Tuhan, semakin mengenal Tuhan sendiri, mengenal sifatnya, dan berada dalam persekutuan yang indah dengan Dia, yang hanya bisa terjadi kalau kita belajar firman-Nya. Oleh karena itu firman Tuhan begitu berharga. Dari situlah kita tahu apa isi pikiran Tuhan, apa kehendak Tuhan, bagaimana Tuhan menilai segala sesuatu, sehingga kita bisa menerapkannya pada diri kita sendiri. Kita tahu apa yang baik dan yang benar, sebagaimana dikatakan dalam Roma pasal 12, pasal yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan ya apa yang baik, apa yang benar, bisa mengetahui kehendak Allah. Oke, dan tidak usah lama-lama lagi, kita akan segera memperkenalkan topik pembahasan kita hari ini, yaitu 2 Raja-Raja pasal 20, karena Mutiara Kebenaran melakukan pembahasan Alkitab secara sistematis. Dari pasal ke pasal, ayat per ayat akan kita baca, dan kita akan korelasikan dengan kehidupan. Seringkali kita akan tarik juga ke ayat-ayat lain dalam firman Tuhan, dalam bagian Alkitab lainnya. Dan kita akan lihat itu semua dalam konteks dan pelajaran rohani yang berharga bagi kita. Oke, dan 2 Raja-Raja pasal 20 ini masih berbicara mengenai seorang raja yang indah ya, raja yang luar biasa, walaupun kita akan melihat di sini ada hal-hal mengenai dia yang mungkin ya dia ada salahnya juga ya. Tapi itu sedikit spoiler. Kita akan masuk ke dalam 2 Raja-Raja pasal 20 tentang Raja Hizkia di sini. Nah, Raja Hizkia adalah salah satu raja di kerajaan Yehuda, dan Yehuda tentu adalah kerajaan di sebelah selatan setelah mereka pecah. Setelah 12 suku Israel pecah, yang utara akhirnya dipegang oleh Yerobeam, tapi akhirnya berganti-ganti dinasti, banyak sekali pergantian dinasti di sana, dan akhirnya sudah hancur. Negara itu sudah dikalahkan oleh Asyur, dan sekarang tinggal kerajaan Yehuda saja, dipimpin oleh seorang Raja Hizkia. Hizkia adalah anak Ahaz, dan tidak seperti bapaknya Ahaz yang adalah seorang raja yang menyimpang, meninggalkan Tuhan dan berbuat jahat. Hizkia adalah raja yang baik dan benar, dan dia seorang yang dengan rajin dan dengan tulus hati mencari Tuhan. Dan 2 pasal sebelumnya memperlihatkan suatu boleh kita katakan suatu krisis besar di dalam kehidupan atau pemerintahan Hizkia, yaitu serangan Asyur kepada dirinya. Nah, pasal yang ke-20 akan berbicara mengenai 2 krisis lainnya yang akan menimpa Hizkia dan bagaimana Hizkia melewati semua itu. Oke, kita akan masuk di 2 Raja-Raja pasal 20. Sebelum kita membacanya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa, kami membuka firman-Mu, firman yang telah Engkau berikan pada kami, Engkau inspirasikan melalui Roh Kudus dan melalui juga penulis-penulis Alkitab. Dan Tuhan, Engkau yang kiranya menolong kami supaya kami bisa membacanya dengan baik, kemudian memahaminya, dan bahkan menarik pelajaran-pelajaran rohani yang berguna bagi kami. Pimpin kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Ya, coba kita lihat sekarang 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Wow, saudara kasih Tuhan. Jadi di ayat pertama di sini kita mendapatkan suatu berita yang tentu sangat menggoncangkan ya, suatu berita tentang kesehatan, berita tentang sakit di sini, bahwa Hizkia sakit katanya. Nah, sakitnya tidak dispesifikasikan kepada kita, walaupun di ayat yang ke-7 nanti kita akan lihat
bahwa sakitnya itu ada hubungan dengan semacam suatu barah. Nah, barah itu bisa dianggap semacam suatu benjolan begitu, atau juga suatu lekukan ke dalam, suatu luka ke dalam. Ya, jadi barah ini ada beberapa pemahaman ya. Jadi ada banyak orang berpikir ini semacam tumor atau bahkan kanker ya. Dan Anda bisa membayangkan kalau misalnya padanannya hari ini adalah kalau Anda mendapat berita Anda kena kanker stadium 4, saudara kasih Tuhan. Nah, ini seperti itu. Hizkia mendapat kabar bahwa dia sakit ya, dan dia mendapat kabar dari nabi bahwa dia akan mati, katanya di sini. Nah, kapan ini terjadi? Alkitab memberitahu pada hari-hari itu. Pada hari-hari itu berkaitan dengan 2 pasal sebelumnya, yaitu pada saat Asyur menyerang Israel. Jadi tentu penyerangan Asyur terhadap Israel dan Yehuda itu tidak sebentar ya, itu berlangsung cukup lama. Dan di masa itulah, dan ini adalah sebelum dikalahkannya Asyur ya, karena nanti kita akan lihat di ayat yang ke-6. Tuhan masih berjanji di ayat yang ke-6 nanti, dia akan melepaskan kota itu dari tangan Raja Asyur. Jadi berarti peristiwa di pasal 19 di mana 185.000 orang Asyur dibunuh oleh malaikat Tuhan dalam satu malam itu belum terjadi. Jadi Anda bisa membayangkan ada krisis ganda yang dihadapi oleh Hizkia pada waktu itu. Dari eksternal, Raja Asyur sedang memporak-porandakan negaranya. Ya, kita tidak tahu sudah di titik mana, apakah Lakish sudah ditaklukkan, apakah kota-kota lain sudah ditaklukkan, atau seberapa jauh ya dia sudah, atau mungkin dia sudah dekat dengan Yerusalem atau lain sebagainya. Tapi intinya ini di masa ketika ancaman Asyur masih besar dan masih real sekali, dan ditambah lagi ke atas itu Hizkia mengalami tantangan pribadi, yaitu sakitnya dia, dan bahwa dia dinyatakan ya secara medis hampir mati, tetapi oleh nabi, dikatakan Nabi Yesaya menyampaikan pesan Tuhan bahwa dia akan mati di sini. Dan tentu Yesaya sebagai sahabat dari Hizkia juga pasti berat bagi dia ya untuk menyampaikan hal ini kepada raja, namun itu adalah firman Tuhan yang harus dia sampaikan. Nah, saudara kasih Tuhan, tentu kita bisa membayangkan ya bahwa Hizkia akan sedih, dia akan shock ya. Namun kalau kita pikir-pikir, sebenarnya kematian mengintai kita semua ya. Kematian mengintai kita semua, artinya apa yang dinyatakan kepada Hizkia di sini sebenarnya juga dinyatakan kepada kita bahwa kita akan mati. Sejak kapan? Ya sejak manusia jatuh dalam dosa, bahwa semua manusia akan mati. Hanya saja bagi kebanyakan manusia kita menaruh itu masih jauh di depan. Ya, kalau Anda masih muda, Anda tidak berpikir Anda akan mati. Anda berpikir itu masih jauh, itu masih puluhan tahun ke depan, banyak dekade, hidup saya masih panjang. Walaupun tentu kita tahu bahwa orang muda banyak juga yang mati muda. Demikian juga Anda semakin bertambah usia, Anda parubaya, bahkan orang yang sudah tua pun, ya walaupun kita tahu kita bisa mati, namun itu tidak kita pikirkan. Itu kita taruh di belakang pikiran kita. Ya, kita tidak berpikir bahwa kita akan mati. Tapi saudara kasih Tuhan, ada satu hal yang luar biasa, bahwa ketika seseorang tahu dia akan mati, maka pandangan dia akan hidup ini dan dunia ini akan berubah, saudara kasih Tuhan. Perhatikan firman Tuhan kepada Hizkia di sini, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Ya, sampaikanlah pesan terakhir di sini bisa juga diterjemahkan aturlah ya rumah tanggamu, aturlah segala macam. Sebagai raja tentu dia perlu mengatur ya mungkin siapa yang akan menggantikan dia. Ada banyak hal yang harus dia atur. Ya, tetapi saudara kasih Tuhan, sekali lagi prinsipnya adalah bahwa ya ketika misalnya kalau misalnya Anda hari ini, saya tidak tahu kondisi Anda sebagai pendengar Mutiara Kebenaran, tapi kalau misalnya Anda hari ini mendapat berita dari dokter, Anda pergi ke rumah sakit, Anda check up, atau Anda sedang sakit dan Anda berobat, lalu mendapat kabar bahwa ternyata Anda sakit kritis, Anda ada pada sakit yang tidak dapat diobati lagi dan Anda akan mati dalam waktu yang tidak lama. Maka apa yang berubah? Oh, saya yakin segala sesuatu berubah, saudara-saudara. Segala sesuatu berubah karena apa? Hal-hal yang mungkin tadinya kita anggap begitu penting menjadi tidak begitu penting lagi. Ya, harta benda kita yang mungkin begitu kita nikmati di dunia ini, yang kita anggap sebagai bukti kehebatan kita, bukti kesuksesan kita, ya mungkin rumah kita, mobil kita,
alat-alat hobi kita segala macam mungkin jadi tidak begitu bermakna lagi, ya. Karena kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Dan ada berapa uang kita di bank segala macam tidak penting lagi. Yang tadinya kita anggap begitu penting, tadinya kita anggap begitu luar biasa, tidak penting lagi sama sekali. Dan saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya coba kita pikirkan, bukankah sebenarnya kita semua memang sebentar lagi akan mati? Tapi sebentar ini relatif, saudara yang kasih Tuhan. Kalau Anda dikasih tahu Anda akan hidup 1 bulan lagi, dan Anda hanya punya 1 bulan, Anda anggap, 1 bulan itu pendek sekali. Dan begitu banyak hal yang tidak berarti, tidak berguna di dunia ini, Anda tidak akan kejar, tidak akan lakukan. Tetapi bukankah kita semua sebentar lagi akan mati? Mungkin sebentarnya lagi itu dalam waktu 30 tahun lagi, ya. Atau bahkan seorang yang baru lahir pun, ya. Seorang yang baru lahir pun, dia umur 0 atau umur 1 tahun, dia toh sebentar lagi akan mati. Sebentar laginya itu mungkin 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Anda bilang, itu panjang sekali. Tapi tidak, dibandingkan dengan kekekalan itu sebentar lagi, saudara. Nah, ini yang Alkitab ingin ajak kita untuk lihat secara rohani sebenarnya. Ketika dalam Mazmur pasal 90, Musa menulis, ya, Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi bijaksana, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami menjadi bijaksana. Bahwa kalau kita hitung-hitung, ternyata waktu kita di bumi ini memang sedikit dibandingkan dengan kekekalan, sedikit dibandingkan dengan Tuhan, sedikit dibandingkan dengan gunung-gunung yang sudah ribuan tahun lamanya, begitu. Sehingga kita harus menjadi bijaksana katanya. Dan kita tahu bahwa ternyata waktu saya di dunia sempit, sehingga kita menjadi tahu sebenarnya yang ada di dunia ini bukanlah hal-hal yang paling penting. Ya. Karena waktu kita hanya 70 tahun, kalau kita kuat 80 tahun, kata Musa di dalam Mazmur pasal 90 itu. Ya, di bagian firman Tuhan lain ada banyak bahwa manusia itu seperti bunga atau seperti uap yang sebentar ada lalu tidak kelihatan lagi, begitu. Jadi sebagaimana seorang Hizkia dikatakan kamu sebentar lagi akan mati, atau di zaman modern ini, ya, di mana dikatakan kamu sebentar lagi akan mati kalau terkena vonis kanker kah, vonis penyakit kronis lainnya, ya. Demikian juga sebenarnya ini hanya masalah relatifnya saja. Kalau dikatakan Anda punya 1 minggu lagi untuk mati, kita akan merasa, itu sebentar sekali. Anda dikasih punya 1 bulan lagi akan mati, itu sebentar sekali, ya. Tapi sebenarnya si hidup kita ini memang sebentar, saudara, kalau diukur dari kekekalan, ya. Oleh karena itu, marilah kita hidup dengan memandang bahwa hal yang paling penting bukanlah yang di dunia ini. Nah, sama sekali bukan berarti kita stop melakukan apa-apa di dunia. Saya yakin orang yang misalnya dikasih hidup, divonis hidup 1 bulan lagi pun dia tetap, ya, dia bukan lalu bunuh diri, begitu kan? Dia boleh tetap makan dengan baik, dia tetap berinteraksi dengan orang sekitarnya, dia tetap harus melakukan apa yang benar lah, begitu. Sekalipun sisa hidup Anda tinggal 1 bulan, Anda pun tetap menjalaninya, kan? Anda akan tetap melakukan apa yang benar mestinya, tetapi Anda akan punya suatu sense of urgency, ya, ada suatu urgensi bahwa saya harus melakukan hal yang penting, begitu. Hal-hal yang ini saya tetap lakukan, tapi apa yang penting? Kita akan mengubah prioritas kita, saudara Tuhan. Mungkin kita akan berpikir, setelah saya mati, bagaimana? Nah, ketika seseorang akan mati, dia mulai berpikir, setelah saya mati ini apa yang akan terjadi, kan? Saya akan masuk ke dalam kekekalan, saya akan bertemu dengan pencipta saya. Sudahkah saya siap untuk itu? Sudahkah saya akan bersama dengan pencipta, ataukah saya akan terbuang selamanya dari pencipta? Nah, ini tergantung apakah kita dalam pemberontakan, apakah kita musuh dia, ataukah kita sudah diperdamaikan dengan dia. Dan Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa satu-satunya yang bisa mendamaikan kita dengan Tuhan adalah karya penebusan Yesus Kristus. Sebagaimana dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 dikatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Yesus Kristus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Hanya saja, sudahkah Anda menerimanya? Karena Yesus sudah mati dari kayu salib untuk mendamaikan Anda. Dia bangkit kembali untuk memastikan pendamaian itu. Dan Anda sudah menerima itu atau belum? Ya, jadi ini penting sekali. Karena di satu sisi, orang seperti Hizkia, ya, dia dikasih tahu bahwa sebentar lagi dia akan mati. Kita tidak dikasih tahu apakah sebentar lagi ataukah masih lama. Ya. Dan ingat bahwa lamanya manusia pun sebenarnya sebentar dalam skala kekekalan, begitu tadi yang saya bilang itu. Oleh karena itu, kalau Anda belum yakin Anda akan kemana setelah mati, pastikan itu. Berimanlah kepada Yesus Kristus, percayalah kepada Dia.
terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, dan Anda akan lebih siap, akan siap untuk kekekalan. Nah, tentu ya kita bilang bahwa hidup manusia yang panjang ya itu sebenarnya pendek dibandingkan dengan kekekalan, ya. Namun ya di pandangan manusia tentu ada perbedaan ya antara 1 bulan dengan katakanlah 10 tahun begitu. Tetap ada perbedaan. Dan Hizkia kalau kita cek di sini, dia berumur ketika dia mendapat kabar ini, dia baru relatif sangat muda ya. Coba kita lihat kembali di 2 Raja-Raja 20, ia berumur 25 tahun. Jadi Hizkia 25 tahun waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nah, 29 dikurang 15 berarti 14, dan plus 25 berarti 39. Jadi waktu Hizkia mendapat kabar bahwa dia sakit dan dia akan mati, itu di umur dia baru 39 tahun. Jadi itu ada pada pertengahan hidup. Itu boleh dikatakan dia masih dalam puncak-puncak masa kejayaan dia begitu. Ini orang paruh baya istilahnya. Dia sudah cukup dewasa, dia sudah melewati masa remaja, pemuda, dia sudah mapan, dia sudah berkeluarga. Namun dia belum tua, sudah kasih Tuhan. Jadi boleh dibilang ini pada puncak ininya, puncak kehidupan dia, dan dia dikatakan dia akan mati. Nah, tentu ini membuat Hizkia sedih. Nah, kita akan baca lebih lanjut lagi di ayat yang kedua. Balik lagi ke pasal 20 ya, 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 2. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Oke. Dan ketika mendengar kabar bahwa dia akan mati, ya Hizkia sedih di sini ya. Dia sedih. Dan ingat bahwa di masa Perjanjian Lama, penyingkapan Tuhan tentang kehidupan setelah kematian itu belum sebanyak kita hari ini. Ya. Oleh karena itu reaksi Hizkia bisa jadi berbeda dengan reaksi kita hari ini. Gitu. Karena Hizkia tidak tahu sebanyak kita hari ini. Ingat, di zaman Hizkia Tuhan Yesus belum datang. Sehingga kita belum melihat contoh orang yang dibangkitkan dari kematian. Ya. Kita hari ini sudah tahu ada contoh bahwa ternyata kematian itu tidak mengerikan, karena lihat, Yesus Kristus mati dan dibangkitkan. Dan kalau kita mati hari ini pun kita akan dibangkitkan. Dan kita memiliki janji-janji yang luar biasa. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan bangkit kembali sekalipun ia sudah mati. Jadi kita punya janji Tuhan yang jauh lebih lengkap daripada Hizkia pada waktu itu. Dan kita juga sudah dikasih tahu bahwa kalau kita mati, ya, Tuhan mempersiapkan rumah bagi kita di sorga. Dan Paulus berkata, ya, dia berkata dalam Filipi 1:21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, kenapa? Karena sekali lagi di masa Perjanjian Baru sekarang ada penyingkapan yang lebih. Yesus Kristus sudah datang, dia sudah menyingkapkan tentang kebangkitan dari kematian dengan lebih full lagi. Memang di Perjanjian Lama sudah ada konsep kebangkitan, tapi masih samar-samar. Ya. Di dalam Ayub dia ada berkata dia yakin bahwa dia akan dibangkitkan dan sebagainya. Namun sekali lagi masih samar, belum disingkapkan dengan full oleh Tuhan begitu. Dan kalau di Perjanjian Baru kita sudah digambarkan tentang sorga. Di Perjanjian Lama belum ada gambaran tentang sorga itu sebenarnya seperti apa. Tapi di kitab Wahyu kita membaca sorga itu suatu kota yang begitu indah, kota Yerusalem baru ya, yang dengan jalan yang dari emas dan dengan fondasi permata dan lain sebagainya. Jadi bagi kita hari ini kita jauh lebih siap menghadapi kematian sebenarnya daripada Hizkia atau orang-orang Perjanjian Lama begitu. Tetapi Hizkia pada waktu itu dia sedih ya, dia merasa bahwa dia masih di masa mudanya atau masih di puncak hidupnya. Dan apa yang dia lakukan saudara Tuhan ketika dia menghadapi masalah, ketika dia merasa tertekan, ketika kematian datang untuk
mengklaim dia, apa yang dia lakukan? Nah, di sini dia berdoa, katanya saudara sekalian. Dia berdoa, wow, luar biasa. Dan kita belajar suatu hal tentang doa di sini. Apa isi doanya? Ah Tuhan, ayat 3. Ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, katanya di sini. Dan intinya bahwa Hizkia di sini apa yang dilakukan? Pertama, dia memalingkan mukanya ke arah dinding. Ayat yang kedua, artinya ini adalah pribadi antara dia dengan Tuhan. Walaupun Tuhan memakai Yesaya untuk menyampaikan kabar ini, tetapi ini adalah masalah pribadi Hizkia dengan Tuhan. Dan Hizkia bisa berdoa langsung kepada Tuhan di sini, dan Tuhan mendengarkannya. Ya, walaupun tidak ada manusia yang mendengar, tapi Tuhan mendengar. Nah, ini suatu hal yang indah bahwa doa memang adalah antara kita dengan Tuhan. Apalagi doa pribadi ya. Memang ada doa jemaat, doa di mana kita minta jemaat Tuhan untuk membantu kita berdoa dan sebagainya. Namun, adakah kita doa pribadi juga? Adakah kita punya komunikasi pribadi dengan Tuhan? Ya. Dan di dalam doanya di sini, Hizkia intinya meminta Tuhan, memohon kepada Tuhan. Ya, walaupun tidak dikatakan secara eksplisit, namun Tuhan tahu hatinya Hizkia. Ya. Dan Hizkia di sini dia berdoa, kiranya ingatlah kiranya Tuhan, aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan lain sebagainya di sini. Nah, mungkin sekilas kita anggap doanya Hizkia ini sepertinya kayak mau menonjolkan dirinya ya. Tuhan, aku sudah berlaku baik nih, tolonglah aku dan lain sebagainya. Ya, dan ini bukan doa yang salah, saya katakan. Ya, ingat bahwa Tuhan tahu posisi iman kita masing-masing. Ya, dan kalaupun kita berdoa dengan kurang benar atau kurang secara teologis kurang baik, kalau kita baca di dalam Alkitab, Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita untuk berdoa, ya, membantu kita berdoa. Coba kita buka di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi kita tidak perlu takut kita berdoa kepada Tuhan asal kita tulus. Ya, kadang-kadang kita tidak berdoa dengan teologi yang persis benar banget 100%, ya, tapi Tuhan tahu hati kita dan Roh Kudus membantu kita berdoa. Dan Hizkia berkata, Tuhan, aku sudah berbuat baik di hadapanmu. Dan secara relatif itu benar. Ya, ingat bahwa Hizkia jauh lebih baik dari bapaknya. Walaupun secara absolut tentu tidak ada seorang pun yang bisa berdiri di hadapan Tuhan dengan kebenarannya sendiri, begitu. Tidak ada seorang pun yang benar-benar benar di hadapan Tuhan, begitu, karena semua sudah berdosa. Ya, tapi secara relatif memang benar bahwa Hizkia mencari Tuhan, Hizkia berbuat apa yang benar, ya, Hizkia giat untuk Tuhan, ya, dan ini intinya Hizkia ingin berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau, ya. Nah, hari ini sekali lagi di zaman perjanjian baru kita punya pemahaman teologi yang sebenarnya sudah jauh lebih hebat daripada Hizkia, saudara Tuhan. Dan ketika kita berdoa, kita bahkan tidak perlu untuk mengedepankan kebenaran kita sendiri. Kita tidak bisa mengedepankan kebenaran kita sendiri bahkan. Tapi kita bisa mengedepankan kebenaran Yesus Kristus. Oleh karena itu kita sudah diajar di perjanjian baru, bagaimana Tuhan Yesus sendiri ajarkan bahwa kita berdoa dalam nama Yesus. Berdoa dalam nama Yesus berarti seolah-olah Yesus Kristus yang berdoa, gitu. Saya meminta ini seolah-olah Yesus Kristus yang memintanya, begitu istilahnya, karena kita berada di dalam Yesus. Dan berdoa dalam nama Yesus bukan hanya sekedar menambahkan kata-kata itu di akhir doa, ya. Kebanyakan orang Kristen dari kecil sudah belajar mengakhiri doa dengan kata-kata dalam nama Yesus kami berdoa, amin, gitu. Itu bagus, saudara. Tapi apa artinya itu? Apa itu hanya suatu formula yang ditambahkan saja? Apakah kita paham? Ya? Arti sebenarnya adalah kita ingin berkata, Bapa di sorga, ya Bapa di sorga, aku yang meminta ini, tapi aku memintanya dalam nama Yesus, begitu. Seolah-olah Yesus yang memintanya. Oleh karena itu kita mau memastikan bahwa kita meminta sesuatu yang memang Yesus mau minta. Jangan kita minta sama Tuhan sesuatu hal yang berdosa tentunya, gitu kan? Dan
kita mengandalkan kebenaran Yesus, bukan kebenaran kita. Nah memang kita sendiri juga perlu hidup sesuai dengan Kristus hidup, ya. Tapi kalaupun kita jatuh dan gagal, kita tahu bahwa basis hubungan kita dengan Bapa di sorga bukan kebenaran kita sendiri, tapi kebenaran dari Yesus Kristus. Ya, tetapi Tuhan paham hati Hizkia di sini, ya sekali lagi. Dan Tuhan mengabulkan permintaan Hizkia. Wow, luar biasa sekali ya di ayat yang keempat, bahwa Yesaya, nabinya itu, belum keluar dari istana, masih di pelataran, Tuhan sudah suruh balik katanya. Tuhan tidak lama-lama, saudara kasih Tuhan. Kalau Tuhan belum menjawab doa kita, itu karena ada waktu Tuhan yang lebih baik. Ya. Bukan karena Tuhan sengaja mau memperlama jawabannya kepada kita, tapi ingat Tuhan punya waktu yang terbaik. Dan Hizkia langsung mendapat jawaban dari Tuhan di sini. Yesaya disuruh balik segera, kasih tahu katanya, ya. Berfirmanlah Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Jadi Hizkia diingatkan tentang Daud dan hubungannya dengan Tuhan. Telah kudengar doamu, telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau, katanya. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Allah. Rupanya sakitnya Hizkia cukup parah sehingga dia tidak bisa bangun dari tempat tidur, mungkin dia tidak bisa masuk ke rumah Allah. Tuhan bilang kamu akan disembuhkan. Dan bukan hanya itu saja, bahwa Tuhan akan memperpanjang hidupnya 15 tahun lagi. Dari yang tadinya sebentar lagi akan mati, 15 tahun lagi, ya. Dan bahkan bukan hanya itu saja, Tuhan berkata, aku akan melepaskan kau dari tangan Raja Asyur, melepaskan Yerusalem. Jadi tentu percuma kalau misalnya Hizkia disembuhkan oleh Tuhan, tapi kemudian dia mati di tangan Raja Asyur, kan percuma kalau begitu. Namun ini adalah janji Tuhan yang luar biasa, bahwa dia akan lepas dari krisis kesehatan dia, dan dia akan lepas dari krisis serangan Raja Asyur juga. Tuhan akan selamatkan dia dari kedua hal itu. Luar biasa sekali. Dan pelajaran yang paling penting di sini, yang paling menyolok tentunya adalah betapa pentingnya doa dan betapa doa membawa pengaruh, mengubah segala sesuatu. Doa benar-benar membawa perubahan. Saya ingin pendengar Mutiara Kebenaran sekalian mencamkan hal ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Ingat apa yang Tuhan katakan di dalam Yakobus. Coba saya bukakan ya, Yakobus pasalnya yang keempat. Coba kita lihat di sini. Ayat yang kedua, ya, Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara kasih Tuhan, kamu tidak berdoa. Ya, kamu tidak memintanya dari Tuhan. Jadi Yakobus ingin berkata bahwa doa itu penting. Saudara kasih Tuhan, doa mengubah segala sesuatu. Kalau kamu berdoa, kamu akan dapat. Yakobus bilang. Kalau kamu tidak doa, ya kamu tidak dapat, gitu. Tapi kita diingatkan ayat yang ketiga, ya, jadi kita jangan baca separuh. Ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya tentu ketika kita berdoa yang meminta sesuatu yang akan membawa kita ke dalam dosa, ya Tuhan tidak akan memberikannya, gitu. Karena Tuhan tahu kalau saya kasih ini akan menimbulkan kesombongan dia, ini akan membuat dia jatuh dalam dosa, ini akan menyulut hawa nafsu dia dan lain sebagainya. Ya. Jadi, tapi betapa pentingnya doa itu. Ada banyak hal yang kita tidak miliki karena kita tidak berdoa. Jadi kuasa doa, dan kuasa doa itu kita dapatkan di kisah Hizkia di sini di 2 Raja-Raja pasal 20, bahwa kalau Hizkia tidak berdoa, dia akan mati. Dia mendapatkan 15 tahun lagi dalam hidupnya karena dia berdoa. Jadi betapa besar kuasa doa. Dan saya menekankan hal ini berulang-ulang karena ada semacam teologi hari ini, ya terutama dalam kalangan Calvinis dan sebagainya. Ingat bahwa Calvinis mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi semacam takdir begitu. Segala sesuatu sudah ditentukan oleh Tuhan, termasuk tindakan manusia, ya perasaan manusia sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, saya sangat menentang teologi ini ya, karena kalau segala sesuatu ditentukan oleh Tuhan, termasuk tindakan manusia, maka itu aneh. Karena berarti ketika manusia memilih berdosa, itu ditentukan oleh Tuhan juga begitu. Dan saya tidak dapatkan dalam Alkitab, bahkan saya melihat itu bertentangan dengan Alkitab, bahwa Tuhan menentukan manusia untuk berbuat dosa. Itu adalah hal yang sangat salah begitu ya. Dan ya kita lihat di sini bahwa apa yang Hizkia doakan kalau begitu, ya, itu benar-benar Tuhan jawab begitu. Artinya kalau Hizkia tidak berdoa, tidak akan dia dapat. Nah ini membuktikan bahwa doa punya kuasa. Tidak seperti yang dikatakan oleh kaum Calvinis tadi.
Calvinis jadi menjelaskan doa itu seperti ini. Doa itu tidak mengubah apa-apa katanya. Doa itu bahkan kita berdoa pun Tuhan yang tentukan begitu. Tentu ini nonsens ya. Ini nonsens. Bahkan ada juga suatu apa ya istilahnya perkataan begitu bahwa doa tidak mengubah Tuhan. Doa hanya mengubah diri kita sendiri. Doa tidak mengubah Tuhan, doa mengubah kita sendiri. Tapi saudara kasih Tuhan, memang Tuhan tidak diubah dalam pengertian karakternya. Ya, karakter Tuhan tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang immutable ya, tidak berubah. Tapi itu dalam artian karakternya, esensinya tidak pernah berubah. Tapi dalam hal perlakuan dia kepada manusia atau tindakan dia kepada manusia, Tuhan bisa berubah. Tuhan bisa tadinya memberkati seseorang, kemudian menghukum dia kalau dia berubah setia. Tuhan tadinya bisa menghukum seseorang, tapi kemudian memberkati dia kalau dia bertobat dan kalau dia berdamai dengan Tuhan. Ya, jadi tindakan Tuhan terhadap manusia atau hubungan Tuhan dengan manusia itu jelas bisa berubah. Tidak usah jauh-jauh, kita pun yang tadinya belum diselamatkan, kita ini tadinya musuh-musuh Allah. Tapi kemudian setelah kita diselamatkan melalui Yesus Kristus, kita menjadi sahabat Allah, kita menjadi anak Allah. Tentu hubungan Tuhan dengan kita berubah di situ. Nah, dengan cara yang sama, doa tidak mengubah karakter Tuhan tentunya, tapi doa bisa mengubah apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Ya, apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Nah, mungkin kita berkata, bagaimana itu bisa? Bukankah Tuhan itu Maha Tahu? Benar, Tuhan itu Maha Tahu. Jadi Tuhan itu sudah punya suatu ketetapan. Seperti kita ambil kasus Hizkia di sini. Bagaimana kita memahami Hizkia? Ketika Tuhan bilang pada Hizkia, kamu akan mati. Apakah Tuhan salah? Ya, karena akhirnya kan Hizkia nggak mati. Hizkia ditambah 15 tahun lagi. Jadi apakah perkataan Tuhan yang pertama lewat Yesaya bahwa hey Hizkia, ini firman Tuhan ya, kasih tahu keluargamu, urus keluargamu, sebab kamu akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu akhirnya Hizkia sembuh gitu kan? Hizkia sembuh. Apakah berarti firman Tuhan itu salah? Oh tidak. Ya, tentu firman Tuhan itu disampaikan ya dengan suatu syarat, dengan suatu kondisi sebenarnya. Dan sebenarnya Tuhan sudah tahu bahwa kalau Hizkia berdoa dan minta kepadaku, aku akan melakukan ini. Jadi firman Tuhan yang pertama itu adalah kalau misalnya Hizkia tidak berdoa atau Hizkia tidak meminta sesuatu, maka ini akan terjadi. Jadi Tuhan menyingkapkan kepada Hizkia apa yang akan terjadi kalau ya, dia tidak melakukan apa-apa. Ya, kalau dia tidak berdoa, tidak memohon kepada Tuhan, maka dia akan mati, dia tidak akan sembuh lagi. Tapi Tuhan juga punya istilahnya kemungkinan yang lain. Kalau misalnya Hizkia meminta, maka aku akan mengabulkannya. Aku akan menolong dia begitu. Sebenarnya dalam hubungan perlakuan Tuhan terhadap manusia banyak kondisi-kondisi seperti itu. Banyak di mana Tuhan memberikan syarat kepada manusia. Gak usah jauh-jauh. Yang banyak kita bahas di dalam satu raja-raja dulu ya, kepada Raja Yerobeam. Dan Anda masih ingat ya kalau Anda ikutin mutiara kebenaran dari satu raja-raja dulu. Waktu Tuhan memberikan kepada Yerobeam atau menubuatkan kepada Yerobeam tentang bahwa dia akan menjadi raja, di satu Raja-Raja 11 ayat 38 Tuhan bilang, jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Ya, jadi Tuhan kasih tahu, kalau kamu berlaku benar, aku akan bangun kamu. Nah, tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi terkandung di dalamnya kemungkinan yang lain, yaitu kemungkinan apa? Kalau kamu menyimpang, seperti yang akhirnya terjadi, itu kalau kamu menyimpang, walaupun tidak disebutkan kan, kalau Anda baca satu Raja-Raja 11 ayat 38, Tuhan tidak sebutkan secara eksplisit kalau kamu menyimpang apa, begitu. Tapi itu ada, artinya kemungkinan itu ada dan opsi itu ada, dan Tuhan mempersiapkan untuk itu juga, gitu. Bahwa kalau dia menyimpang, maka Tuhan akan hukum dia dan keluarga Yerobeam akan hancur lebur. Jadi Tuhan punya rencana. Kalau misalnya Yerobeam taat kepada dia, Tuhan punya rencana. Nah, kalau Yerobeam tidak taat kepada dia, Tuhan juga sudah punya rencana yang akhirnya terjadi bahwa Yerobeam akhirnya tidak taat dan Tuhan basmi keluarganya sepenuhnya, begitu. Walaupun yang rencana kedua ini tidak secara eksplisit disebutkan oleh Tuhan. Demikian juga misalnya dalam hal contoh yang lain lagi lah, ketika Nabi Yunus dikirim kepada Niniwe, gitu ya.
Nabi Yunus dikirimkan kepada Niniwe, dan dengan pesan apa? 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan. Dan Tuhan tidak menyatakan secara eksplisit kemungkinan lain gitu. Tetapi orang-orang Niniwe pada waktu itu menyadari bahwa mari kita mereka bertobat intinya ya. Ketika mendengar kabar itu 40 hari lagi maka kota Niniwe akan dihancurkan. Lalu mereka bertobat, lalu mereka berkata, mari kita berkabung, mari kita berpuasa, mari kita mencoba untuk melunakkan hati Tuhan, barangkali akan ada kelepasan. Dan walaupun Tuhan tidak nyatakan secara eksplisit, sebenarnya 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan, itu ada syaratnya, yaitu kalau kalian tetap dalam posisi kalian sekarang gitu. Kalau kalian tetap dalam dosa kalian, kalau kalian tetap dalam pemberontakan kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka berbalik dari Tuhan, berbalik kepada Tuhan, berbalik dari dosa mereka, mereka bertobat, maka itu men-trigger ya atau masuk kepada kondisi yang lain atau syarat yang lain, yaitu bahwa ketika mereka bertobat maka Tuhan menangguhkan penghukuman itu atau tidak jadi melakukan penghukuman itu, dan Niniwe tidak ditunggang balikan 40 hari kemudian, seperti yang akhirnya didapatkan oleh Yunus, yang sempat dia marah-marah juga karena dia tidak mau Niniwe diselamatkan sebenarnya pada waktu itu ya. Tapi kita melihat dalam kasus Niniwe di sini bahwa Tuhan punya dua rencana untuk Niniwe, atau mungkin lebih lagi, kita tidak tahu berapa banyak rencana Tuhan ya, yang untuk meresponi pilihan manusia begitu. Dan disinilah kita melihat bahwa Tuhan memberikan manusia kehendak bebas. Kehendak bebas manusia itu bukan Tuhan yang lalu setel gitu. Kamu bikin A ya, saya program kamu bikin A, saya program kamu bikin B. Tidak. Tuhan berikan kehendak bebas itu supaya manusia yang memilih. Tapi Tuhan tidak pernah kecele, atau Tuhan tidak pernah istilahnya dikagetkan begitu ya. Tuhan sudah tahu apa yang manusia akan lakukan, tapi Tuhan tetap memberikan opsi kepada manusia. Ya, ini loh, kalau kamu bikin A akan terjadi seperti ini, kalau kamu bikin B akan terjadi seperti ini. Nah, kadang-kadang opsi itu tidak Tuhan kasih tahu bahkan. Tapi Tuhan siap gitu. Kalau manusia pilih A, dia akan lakukan ini. Kalau manusia bikin B, dia akan lakukan ini. Nah, bukan berarti bahwa Tuhan tidak tahu apa yang manusia akan pilih. Nah, sekali lagi, jangan salah kaprah ya. Jangan, kalau begitu Tuhan kayak was-was dong. Dia nggak tahu nih manusia bakal pilih A, B, atau C. Kayak seolah-olah manusia itu bikin contingency plan ya. Ya, kalau hari ini manusia kan banyak bikin, kalau persiapan kalau terjadi begini saya akan begini, kalau terjadi begini saya akan begini. Jadi ada contingency plan. Sebenarnya Tuhan sudah tahu persis apa yang manusia akan lakukan. Tapi Tuhan tetap bisa menyingkapkan, kalau andai kata kamu bikin begini, ini loh yang akan ini loh tindakanku, ini loh perintahku, ini loh ketetapanku. Tapi kalau kamu pilih yang ini loh ketetapanku. Ini adalah supaya manusia menyadari bahwa pilihan mereka membawa konsekuensi. Pilihan mereka ketika mereka memilih ya, maka mereka memilih hubungan mereka dengan Tuhan juga begitu. Dan itu ada konsekuensinya. Jadi Tuhan ingin singkapkan itu. Dalam banyak sekali ketika Tuhan menyatakan penghakiman, itu sebenarnya saya sudah pernah bahas, ketika Tuhan menyatakan penghakiman itu sebenarnya adalah semacam undangan juga bagi manusia untuk bertobat, untuk mencari Tuhan dan berkata, Tuhan, bagaimana aku bisa lepas dari penghakiman ini ya? Bagaimana aku bisa memperbaiki hubungan dengan Engkau, berdamai dengan Engkau begitu. Bahkan salah satu raja Israel yang sangat-sangat jahat sekalipun, Ahab, menemukan juga hal tersebut. Anda masih ingat nggak? Itu ada di waktu kita bahas satu raja-raja juga. Waktu itu Tuhan suruh Elia untuk menyampaikan kepada Ahab bahwa Ahab, kamu ini begitu jahat ya, begitu jahat dan Tuhan nyatakan penghakiman kepada Ahab. Dan di 1 Raja-Raja 21, Ahab yang jahat itu pun ketika mendengar penghakiman Tuhan, dia sempat mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung, berpuasa lain sebagainya, dan Tuhan meresponi itu. Tuhan meresponi itu di 1 Raja-Raja 21 ayat 28. Tuhan berfirman pada Elia, "Hei, engkau lihat Ahab merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka pada zamannya, tapi barulah pada zaman anaknya." Ya, jadi Tuhan meresponi apa yang manusia lakukan, dan termasuk doa. Nah, di sini kita masuk kembali kepada doa, kita kembali ke 2 Raja-Raja pasal 20. Kenapa doa itu bisa membawa pengaruh? Walaupun Allah itu Allah yang sudah Maha Tahu dan lain sebagainya. Karena sekali lagi, Allah punya rencana dan Allah punya ketetapan kalau orang ini tidak berdoa, ini akan terjadi. Tapi kalau orang ini berdoa, maka ini yang akan terjadi. Ya. Oleh karena itu, doa atau tidak doa tetap keputusan kita.
Tapi bahwa doa membawa efek dan membawa perubahan, itu juga diajarkan Alkitab dengan sungguh. Dan bahwa Allah Maha Tahu juga diajar oleh Alkitab begitu. Tuhan sudah tahu tidak bahwa Hizkia akan berdoa? Tuhan sudah tahu. Tapi yang Tuhan sampaikan di awal adalah kondisi kalau Hizkia tidak berdoa, maka kamu akan mati, kamu tidak akan sembuh lagi. Sambil Tuhan tahu bahwa Hizkia akan berdoa, dan Tuhan juga sudah mempersiapkan bahwa kalau dia berdoa, aku akan responi itu, dan aku akan memberikan dia 15 tahun hidup lagi. Ya. Tapi intinya, tanpa usah terlalu filosofis, ya, kita belajar sebagai orang Kristen, intinya adalah bahwa mari kita berdoa, mari kita bawa kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah penguasa segala sesuatu, Dia adalah pencipta. Bayangkan, kita punya akses kepada pribadi paling berkuasa dalam semesta ini. Kalau Anda hari ini punya akses kepada Presiden Indonesia, apakah Anda akan pergunakan akses Anda? Ya tentu, Anda akan berkata, saya bisa minta apa nih sama Presiden, kan? Misalnya Anda keluarganya, saya bisa minta polisi apa, kebijakan apa, saya minta keistimewaan apa. Mungkin Anda bisa berpikir seperti itu. Apalagi dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya tentu Tuhan tidak pernah tidak fair, dan Tuhan selalu adil. Namun bagaimana ya kita perlu berdoa kepada Tuhan. Terlalu banyak orang Kristen tidak berdoa, tidak menjaga hubungannya dengan Tuhan. Nah, ini sangat disayangkan. Oke, lanjut lagi kita sekarang di ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah ini akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Jawab Yesaya, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Oke. Jadi ternyata kesembuhan yang didatangkan kepada Hizkia ini adalah melalui kue ara, katanya sini ya. Nah tentu kue ara dengan sendirinya tidak punya khasiat apa-apa ya. Jangan kita lalu bikin tren, kue ara ini antioksidan apa bisa menyehatkan. Tidak. Ini adalah mukjizat, ini jelas adalah mukjizat. Tapi mukjizat ini dilakukan dengan perantaraan kue ara. Begitu kue ara ditaruh pada barah. Dan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan bisa menyembuhkan dengan banyak cara ya. Tuhan bisa menyembuhkan dengan jentikan jari, boleh dibilang seperti itu, dengan ting gitu tiba-tiba. Tuhan bisa menyembuhkan dengan perantaraan suatu prosedur tertentu ya. Seperti waktu Tuhan Yesus di muka bumi ini juga, dia bisa mencelikkan orang buta dengan perkataan. Atau ada satu kali juga dia mengaduk tanah liat. Dia ludah ke tanah, dia aduk, dia tempelkan ke mata orang itu. Jadi Tuhan bisa menyembuhkan dengan banyak cara. Oleh karena itu jangan kita melewatkan cara-cara penyembuhan juga ya. Karena ada sekelompok orang Pantekosta karismatik yang mengajarkan bahwa tidak boleh pergi ke dokter. Tidak boleh ya, pergi ke dokter berarti kurang iman. Saudara kasih Tuhan. Salah. Tuhan bisa menyembuhkan melalui dokter, melalui obat-obatan, melalui intervensi medis dan sebagainya. Ya, Tuhan sangat bisa menyembuhkan dengan cara-cara seperti itu. Ya, dan justru mereka lalu lari kepada penyembuh-penyembuh ya, ada healers katanya ya, penyembuh-penyembuh iman katanya. Nah, saya hari ini sangat percaya kepada penyembuhan karena iman, tapi saya tidak percaya kepada penyembuh iman. Anda tahu bedanya apa? Penyembuhan karena iman adalah kita sendiri minta kepada Tuhan ya. Iman kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, itu yang Tuhan katakan ya. Di dalam Yakobus pasal 5 dikatakan kalau ada orang yang sakit di antara kamu, baiklah dia memanggil penatua-penatua gereja, akan berdoa bagi dia. Tapi katanya dioleskan minyak juga. Nah, dioleskan minyak di sini bukan pengurapan secara seremonial, tapi pengolesan minyak dalam hal obat sebenarnya. Jadi didoakan dan diobati, karena minyak adalah sejenis obat. Apalagi zaman dulu ya, sampai hari ini pun balsam itu sejenis minyak. Banyak orang hari ini masih pakai namanya minyak kayu putih lah, minyak apalah, minyak tawon dan sebagainya. Nah, waktu itu minyak adalah sejenis obat. Nah, tentu hari ini obat sudah banyak ya. Dari kita bukan hanya minyak saja. Ada banyak golongan, antibiotik, analgesik, macam-macam ya. Ada diabetes ya, ada obatnya, ada hipertensi, ada obatnya. Macam-macam saudara kasih Tuhan. Jadi kita bisa menggunakan obat-obat itu. Nah, kita berkata bahwa karunia untuk menyembuhkan waktu itu pernah Tuhan berikan kepada rasul-rasul.
Tapi ketika rasul-rasul tidak ada, karunia penyembuhan tidak ada lagi. Jadi tidak ada lagi orang yang melaluinya Tuhan, orang ini kemana-mana bisa menyembuhkan orang. Sehingga Petrus bayangannya pun menyembuhkan orang. Paulus sapu tangannya pun menyembuhkan orang. Nah, itu untuk rasul, saudara. Hari ini tidak ada rasul lagi. Ya, tapi bukan berarti Tuhan tidak menyembuhkan. Hari ini Tuhan masih menyembuhkan. Tuhan menyembuhkan melalui dokter, Tuhan menyembuhkan secara ajaib. Tapi bukan melalui pribadi-pribadi tertentu seperti rasul dan lain sebagainya. Oke, nah kemudian ada suatu tanda di sini. Hizkia minta tanda dari Tuhan, dan Tuhan tanya kepada dia, oke, kamu mau minta tanda apa? Apakah bayang-bayangnya? Ini bayang-bayang ini berbicara mengenai jam matahari ya. Jam matahari itu kan mengandalkan bayang-bayang ya. Kalau sudah sore, ketika matahari semakin turun, maka bayang-bayang itu akan memanjang gitu. Dan rupanya dikasih gradasi di jam itu, sehingga manusia bisa tahu ya, oh ini sudah berapa degree ya, berapa derajat ininya mataharinya memanjang dan sebagainya. Jadi mereka bisa hitung jam melalui jam matahari di situ. Nah, jadi apakah akan maju 10 tapak atau mundur 10 tapak? Nah, Hizkia bilang kalau maju 10 tapak gampang dong, dengan lewatnya waktu pun dia akan pelan-pelan maju gitu kan. Jadi kita tidak akan paham ini mukjizat atau bukan gitu. Lebih susah adalah mundur 10 tapak. Nah, ini tidak pernah terdengar kan. Kalau sudah sore, bayang-bayang akan memanjang, tidak pernah memendek begitu. Tapi Tuhan melakukan mukjizat ya di sini, sehingga bayang-bayang itu mundur 10 tapak. Dan ini tanda yang sangat cocok sekali, karena sebagaimana Hizkia ditambahkan 15 tahun, maka pada hari itu pun ditambahkan waktu gitu. Karena bayang-bayangnya mundur 10 tapak, jadi menambah waktu ya sejumlah 10 tapak bayang-bayang itu ya. Kita tidak tahu itu berapa menit atau berapa lama ya, karena kita tidak tahu kalibrasinya. Ya, tapi menambah waktu untuk hari itu gitu. Jadi ini tanda yang sangat cocok sekali. Nah, tentu ini hal yang luar biasa, sehingga banyak orang bertanya, secara sains apa yang terjadi? Nah, kita tidak bisa pasti ya secara sains apa yang terjadi. Ada banyak kemungkinan Tuhan bisa ubah rotasi bumi ya, karena bayang-bayang itu kan karena bumi berotasi sehingga matahari terlihat terbit, terlihat terbenam ya. Dan Tuhan bisa saja memundurkan rotasi bumi sekian derajat. Itu satu kemungkinan ya. Kemungkinan lain adalah Tuhan ini hanya masalah trik cahaya, atau Tuhan mengubah refraksi jalan-jalan cahaya yang dari matahari itu dan sebagainya. Jadi ada banyak cara begitu Tuhan melakukan ini, tapi kita tidak perlu ragu bahwa ini memang terjadi begitu. Oke, nah ya, waktu kita sangat pendek sekali ya. Kita masuk sekarang ke ayat yang ke-12 sampai ayat 21. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharanya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Baik. Nah, setelah sembuhnya Hizkia, ada satu episode lain di sini yang adalah catatan hitam ya bagi Hizkia di sini. Dan ini menunjukkan bahwa Hizkia tidak meresponi penyembuhan dia dengan respon yang terbaik ya, karena penyembuhan dia dan juga pelepasan Tuhan atas Yerusalem, karena datangnya utusan Raja Babel ini pasti setelah Asyur dikalahkan. Di sini Asyur kalah dan Asyur sudah mundur, barulah orang-orang Babel bisa datang. Nah, ini menunjukkan bahwa
Hizkia menjadi sombong ya karena itu. Nah, ini terlihat juga di dalam 2 Tawarik. Coba kita buka 2 Tawarik pasal 32. Ya, oke, ayat yang ke-24 dan 25. Di sini ada perspektif lain dari 2 Tawarik 32 ayat 24, informasi tambahan lah istilahnya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Jadi kita melihat, ya inilah yang kadang-kadang kita takutkan begitu, ketika Tuhan memberkati kita malah menjadi angkuh ya. Apalagi dengan berkat yang luar biasa seperti yang diterima oleh Hizkia di sini. Tetapi untung di ayat 26 dikatakan, tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia di sini. Oke. Nah, kalau kita lihat kembali ke 2 Raja-Raja pasal 20, jadi Alkitab mencatat bahwa ada kesombongan pada diri Hizkia di sini, dan ini muncul ketika orang-orang dari Babel datang. Nah, pertama kita harus tahu dulu secara latar belakang kenapa orang-orang Babel ini mau datang. Ya, Babel pada waktu itu adalah suatu kerajaan yang sedang bangkit ya, mereka sedang berjuang dan mereka berjuang melawan Asyur juga. Dan mereka tertekan oleh Asyur, mereka pernah dikalahkan oleh Asyur tapi mereka masih berjuang melawan Asyur, sehingga tujuan kedatangan Babel di sini adalah untuk membentuk suatu koalisi anti Asyur sebenarnya, dan mereka menemukan ya, dan tentu Babel akan merasa senang bahwa usaha Asyur untuk mengalahkan Yehuda gagal. Banyak sekali pasukan Asyur yang mati, dan Raja Babel yang disebut di sini Merodak Baladan bin Baladan sangat senang akan hal itu, dan dia mengirim utusan untuk yang nomor 1, mungkin dia dengar Hizkia sakit lalu sembuh, memberikan selamat kepada dia. Jadi suatu kedatangan diplomatis, tapi lebih dari itu juga untuk menarik Yehuda ke dalam suatu koalisi anti Asyur bersama dengan Babel. Itu adalah tujuannya di sini. Dan ya, Hizkia senang, dia senang sekali. Ingat bahwa Yehuda berdasarkan standar dunia adalah suatu kerajaan yang kecil dan lemah pada waktu itu. Dan karena dosa nenek moyangnya juga ya, mungkin pada zaman Daud dan Salomo sempat tenar dan hebat dan diakui oleh bangsa-bangsa lain. Tapi karena rentetan raja-raja yang nggak benar gitu telah jatuh ya, sehingga Babel dianggap sebagai berada di kancah dunia begitu. Babel itu kuat begitu, bersaing dengan Asyur dan lain sebagainya. Dan ketika Hizkia menerima orang-orang dari Babel ini, dia merasa sepertinya dia sudah hebat. Lihat nih ya, negara besar seperti Babel saja sudah memperhatikan aku gitu, memperhatikan Yehuda, dan itu membuat dia menjadi sombong ya. Padahal Babel tidak ada apa-apanya. Babel ini adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mestinya Hizkia menempatkan dirinya di atas Babel karena dia punya Tuhan gitu, sehingga confidence-nya Hizkia itu mestinya ada pada Tuhan, bahwa bersama dengan Tuhan aku tidak takut dengan Babel. Dan Hizkia mestinya justru berpikir saya perlu bersaksi kepada Babel tentang Tuhan begitu. Dan mestinya ini adalah kesempatan yang baik. Bukankah Hizkia sembuh karena Tuhan gitu, dan ada tanda ajaib karena Tuhan gitu. Jadi ini adalah kesempatan baik untuk memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang Babel ini. Bukannya justru malah terpukau oleh Babel mau datengin saya ya. Jadi kayak begitu terpukau oleh dunia ini, terpukau oleh kehebatan Babel dengan keduniawiannya dan lain sebagainya. Nah, ini letak kesalahannya si Hizkia di sini. Sehingga ketika utusan-utusan Babel ini datang, Hizkia itu bagaikan orang kampung yang ingin memukau utusan-utusan Babel ini gitu, sehingga dia membuka semua harta bendanya, dia perlihatkan ya, gedung-gedungnya, emasnya, bahkan dikatakan tidak diperlihatkan Hizkia. Seolah-olah Hizkia takut bahwa orang-orang Babel ini menganggap dia udik gitu, menganggap Yehuda itu negara lemah, negara miskin. Jadi dia kayak ingin show off gitu. Enggak loh, kami ini hebat loh gitu. Dengan suatu harapan bahwa Babel terpukau oleh Yehuda dan mungkin mau membangun koalisi dan sebagainya. Dan itu adalah hal yang salah, karena untuk apa dia berkoalisi dengan bangsa yang tidak mengenal Tuhan seperti Babel sini, memperlihatkan kekayaannya yang sebenarnya adalah berkat Tuhan, gitu kan? Jadi kenapa Hizkia perlu bangga akan hal itu, seolah-olah itu kehebatan dia, ya? Dan gagal untuk bahkan memperkenalkan Tuhan kepada
orang-orang Babel ini. Jadi inilah ada kesombongan di sini, ada ketidakberterima kasihan seperti yang dinyatakan dalam 2 Tawarik, ya. Penyalahgunaan kasih karunia yang Tuhan berikan kepadanya, suatu rasa confident kepada hal-hal yang duniawi dan kedagingan. Ya, dan ini semua adalah suatu kesalahan, ya, dan hilangnya kesempatan untuk bersaksi kepada orang-orang Babel di sini. Nah, Tuhan kirim Yesaya untuk menegur Hizkia. Ya, dia datang dengan pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya Tuhan sudah tahu, dan mungkin Hizkia juga sudah tahu. Ya, dari mana mereka ini? Nah, Hizkia jawabnya, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Jadi Hizkia tidak sensitif bahwa Yesaya sedang menegur dia sebenarnya di sini. Apa yang telah dilihat mereka di sanamu? Semua sudah mereka lihat, tidak ada barang. Jadi sepertinya Hizkia itu sangat semangat sekali cerita tentang. Jadi dia kayak kagum dengan orang-orang Babel ini gitu, bahwa ini the big boys ini ya. Big boys datang dari kota gitu. Ini baru kerajaan hebat yang datang dari kota, dan sekarang mereka memperhatikan kita. Ya, hebat ya dan sebagainya. Tapi Hizkia akhirnya menyampaikan suatu teguran dari Tuhan bahwa kamu tahu yang kamu sangat senang dengan Babel sekarang ini akan menjadi musuh gitu. Ini akan menjadi musuh, dan suatu hari nanti mereka akan datang dan mengambil semua yang kamu perlihatkan di sini. Ya, jadi ini suatu kebodohan. Babel bukanlah teman sejati Israel, ya, dan dengan memperlihatkan kekayaan Yerusalem kepada mereka justru akan membuat mereka suatu hari nanti menginginkan kekayaan itu, gitu. Dan memang 100-an tahun kemudian Babel akan datang dan menghancurkan Yerusalem dan mengambil semua hartanya, begitu. Jadi apa yang dinubuatkan oleh Yesaya terjadi, gitu. Bahwa apa yang dilihat oleh orang-orang Babel hari ini di zaman Hizkia akan diangkut, gitu. Bahkan lebih parah lagi, karena harta sesungguhnya bukan pada barang-barang itu, tapi harta sesungguhnya adalah pada orang-orangnya. Lebih parah lagi adalah bahwa keturunan yang akan kau peroleh, katanya pada Hizkia, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Wow, dan ini bisa jadi digenapi dalam diri mungkin Daniel, ya, Sadrak, Mesak, Abednego, atau mungkin orang-orang lain, karena pada waktu itu ada banyak bangsawan diangkut, gitu. Dan kita tidak tahu persis tentang jalur keturunan Daniel, tapi tidak diragukan bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah dari keturunan bangsawan. Nah, keturunan bangsawan bisa berarti mereka adalah anak dari Raja Hizkia dari keturunan yang lain, gitu. Karena kita tahu belakangan bahwa Hizkia digantikan oleh anaknya Manasye. Nah, bisa jadi Hizkia punya anak-anak lain, dan dari anak-anak yang lain itu ya keluar bangsawan-bangsawan yang lain, gitu. Ya, sehingga bisa jadi, ya, sekali lagi kita tidak tahu absolut, tapi bisa jadi bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego menggenapi apa yang tertulis di ayat 18 di sini. Nah, respon Hizkia juga kurang memuaskan, di mana dia berkata, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Ingat bahwa sekali lagi ketika Tuhan menyampaikan suatu penghukuman, mestinya ini adalah undangan bagi kita untuk merendahkan diri, untuk bertobat. Ya, tapi Hizkia malah seolah-olah nerima saja gitu. Dan terlihat ketika firman Tuhan itu adalah mengenai Hizkia pribadi, misalnya bahwa Hizkia kamu akan mati sebentar lagi. Hizkia dengan segera berdoa dan minta tolong kepada Tuhan. Tapi ketika itu bukan mengenai Hizkia pribadi, tapi mengenai keturunan dia, Hizkia kayak ya udahlah biarin aja begitu. Jadi ini sangat-sangat tidak memuaskan sebenarnya apa respon Hizkia di sini. Ya udah nggak apa-apa lah, firman Tuhan itu baik. Yang penting di masaku ada tenang dan aman. Jadi anak-anakku nanti akan kena masalah, nggak masalah begitu. Ini sangat tidak memuaskan sebenarnya, dan ini menunjukkan kelemahan Hizkia. Dan kita tidak merendahkan Hizkia, artinya firman Tuhan berkata dia adalah raja yang baik, saudara-saudara. Dia adalah raja yang baik, dan kita pun belum tentu sebaik Hizkia. Kita pasti ada momen-momen kelemahan kita juga. Namun sekali lagi sama seperti Daud, raja yang begitu baik, yang sesuai dengan hati Tuhan, namun Tuhan mencatatkan kelemahan-kelemahan dia, kejatuhan dia supaya kita belajar, ya. Demikian juga Hizkia, ingat dia begitu giat bagi Tuhan, dia menghancurkan penyembahan berhala, dia berani untuk menantang tradisi, ya, penyembahan Nehustan dan lain sebagainya. Dia lawan semua itu, dan kalau kita baca nanti di Tawarik bagaimana dia melaksanakan segala macam Paskah lah dan lain sebagainya. Hebat, ya. Namun Alkitab juga menceritakan kesalahan dia, kejatuhan dia, supaya kita belajar gitu, ya. Kalau Daud dia jatuh karena apa? Karena hawa nafsu mungkin kepada perempuan. Hizkia jatuh karena kesombongan di sini. Kesombongan bahwa dia sudah dapat berkat Tuhan, Asyur dikalahkan, dia merasa sombong, dia tidak awas, saudara-saudara. Dan kita harus hati-hati tentang masalah itu. Oke. Nah, riwayat Hizkia yang lain katanya bagaimana ia membuat kolam dan saluran air. Nah, saluran air Hizkia ini sudah ditemukan oleh arkeologi. Jadi rupanya untuk mengatasi kepungan Asyur,
Hizkia membuat suatu inisiatif untuk menggali terowongan, yang disebut terowongan Hizkia, sehingga mereka bisa menarik air untuk Yerusalem bahkan ketika mereka dikepung. Jadi ada sumber air di luar, di bawah tanah, tapi mereka gali terowongan untuk sampai ke sumber air itu. Dan ini sudah ditemukan oleh arkeologi, ini sangat luar biasa sekali ya. Dan akhirnya Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dan nanti kita akan baca, kalau kita masuk ke Manasye ya, kita akan bertanya-tanya, apa yang Hizkia lakukan dalam 15 tahun yang Tuhan berikan kepada dia itu? Apakah itu ujung-ujungnya positif atau tidak, begitu kan? Karena seberapapun umur yang Tuhan berikan pada kita, dan Hizkia mungkin mengucap syukur bahwa dia dikasih 15 tahun lagi. Mungkin di antara kita akan senang kalau kita sudah mau dekat mati lalu Tuhan kasih 15 tahun lagi. Tapi intinya bukanlah berapa banyak tahun yang Tuhan kasih kepada kita, tapi apa yang kita lakukan dengan tahun-tahun yang Tuhan berikan pada kita. Ya. Kalau kita habiskan itu dengan hawa nafsu, habiskan itu untuk berfoya-foya, habiskan itu jauh dari Tuhan, apa gunanya? Apa gunanya? Ya. Oleh karena itu, mari kita terus belajar firman Tuhan, mari kita terus lakukan firman Tuhan, kita belajar dari Hizkia, doa dia luar biasa, mari kita berdoa, mari kita dekatkan diri pada Tuhan, dan sampai ketemu tetap dalam firman Tuhan. Saya Dr. Stephen Hansen Liao, Maranatha.